Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari youtuber tertua di semesta hidup Persib. Hari ini saya mau nggak bahas Persib, mau bikin buku biografi ya, tentang Habib Rizik. Judulnya La Tahzan, jangan bersedih, La Tahzan ya. Jadi kamus sejarah juang Dr. Habib Rizik Syihab. Apa nama tesis atau nama disertasi dari Habib Rizik yang kemarin dia pertahankan pada usia 56 dan dia berhak mendapat gelar PhD atau doktor dari Universitas Sains Malaysia? Itu nama tesisnya, itu judulnya ya dalam bahasa Arab, Konon 1000 halaman lebih. Judulnya itu ini, saya baca ya, Manahijut Tamyiz Bainal Usul wal Furu' fil Aqidah wal Syari'ah wal Akhlaq inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya apa kira? Artinya dalam bahasa Inggris, distinguishing between origins and branches in belief, Islamic law, and ethics among the Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu artinya apa? Artinya itu bahasa Indonesianya ya, tadi kan bahasa Inggris, bahasa Arab. Metodologi pemilahan antara usul dan furu' dalam akidah dan syariah serta akhlak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tema ini membedah 73 aliran yang ada dalam Islam. Coba lihat, dari sini aja kita tahu ya betapa luasnya cakrawala berpikir Habib Rizik dan punya akses ya terhadap khazanah intelektualisme Islam melalui bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Judul disertasinya aja bahasa Arab dan konon 1000 halaman lebih ditulis dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan tingkat dia punya otoritas yang tinggi ya dalam memahami pemikiran-pemikiran dalam Islam yang di sini dibahas katanya 73 aliran. Berarti nggak mungkin dia menjadi orang radikal dalam pengertian politis ya, yang hanya memegang satu pandang pokok pikiran, satu pandangan paham keagamaan, dan kemudian memperjuangkan secara mati-matian tanpa memiliki satu perspektif yang kaya. Nggak mungkin Habib Rizik itu seorang radikal dalam pengertian pemerintah ya, pengertian rejim Islam radikal yang tidak bisa dielaborasi. Jadi orang-orang yang ngomong soal Islam radikal seperti Yakut dan kemudian seperti dulu Menteri Agama yang lama itu Fakhrul Razi, terus kemudian Mahfud MD, kayaknya kalau dihadapkan secara head to head, maksudnya satu lawan satu secara intelektual, itu tiga-tiganya terkapar itu di hadapan kedahsyatan intelektual dari Habib Rizik ya. Kita perhatikan itu judulnya aja, itu ada usul, ada furu' ya, Manahijut Tamyiz Bainal Usul wal Furu' fil Aqidah wal Syari'ah wal Akhlaq inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuh, hebat itu. Soal satu metodologi pendekatan dan berpikir yang kemudian menghasilkan satu corak pemahaman keagamaan yang beragam, yang begitu colorful, begitu kaya dalam Islam ya. Ini seharusnya buku ini, disertasi ini yang dia dapat dari Universitas Sains Islam Malaysia, hendaknya langsung bisa diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Dan pertama-tama yang disuruh membaca adalah para pejabat-pejabat yang sekarang sedang jualan Islam radikal. Jualan Islam radikal supaya dapat dana dari orang-orang yang begitu takut sama Habib Rizik ya. Karena Habib Rizik pernah bilang dia akan menjadikan naga 9 naga itu menjadi cacing. Itu membuat satu posisi
politis dan posisi ekonomi para naga itu menjadi gemeter ya, dan kemudian dikompas-panasi kira-kira dari orang-orang yang punya kekuasaan untuk ini loh bahaya kalau Islam radikal dibiarkan, nah, dan mana uangmu. ini satu ini ya, satu disertasi yang akan merontokkan semua argumentasi tentang bahwa Islam radikal itu menjadi ancaman dalam kebinekaan kita. Dan menurut hemat saya, buku ini atau disertasi yang diraih oleh Habib Rizik dalam ruang tahanan Bareskrim Polri itu hendaknya langsung dibuka ke publik setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Habib Rizik telah resmi dia menyandang gelar Doctor of Philosophy PhD dari University Science Islam Malaysia. Dari balik jeruji besi, Habib Rizik dinyatakan lulus sarjana strata 3 setelah menjalani ujian disertasi pada pukul 15 waktu Malaysia, Kamis 15 April ya, 15 April ya, berarti 2 minggu yang lalu. Disertasi Habib Rizik bertajuk metodologi pemilahan antara usul dan furu' dalam akidah dan syariah serta akhlak menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tema ini membedah 73 aliran ya yang ada dalam Islam, yaitu disertasi tadi, manhajut tamyiz baina usul wal furu' fil aqidah wal syariah wal akhlak inda ahli sunnah wal jamaah. Habib Ali mengkonfirmasi, oh ya, alhamdulillah katanya, Imam Besar Habib Rizik Syihab kini telah resmi memiliki gelar PhD, ujar Habib Ali Alatas, salah satu pengacara Habib Rizik pada hari Kamis ya, sore, sebagaimana dilansir Fakta Kini. Habib Ali Alatas mengkonfirmasi bahwa dalam beberapa bulan terakhir Habib Rizik terus berusaha menyelesaikan studi S3 di Universitas Sains Islam Malaysia. Habib Ali Alatas bersyukur gelar keilmuan Habib Rizik kini telah lengkap mulai dari S1, S2, S3. Ini satu prestasi yang sangat cemerlang ya, yang menunjukkan bahwa Habib Rizik berhasil menegakkan ya supremasi intelektual ya, secara akademis, dan itu akan mengatasi ya seluruh apa istilahnya ya, keilmuan Islam yang disandang oleh para pejabat publik di lingkungan pemerintahan. Tentu tidak level ya dari segi penguasaan Islam kalau dibandingkan dengan Profesor Dr. Mahfud. Itu tentu lebih mendalam keislaman dari Habib Rizik, itu sudah bisa diduga ya. Atau dibandingkan Dr. Ali Muhtar Ngabalin ya, yang gemar untuk memotong pembicaraan itu, tentu keilmuan, nas-nas keilmuan atau akar-akar intelektualisme Islam itu jauh lebih kukuh ya Habib Rizik dibanding kedua tokoh yang pemerintahan ini sangat penting itu ya. Supervisor dalam sidang pengujian adalah Profesor Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni. Adapun co itu pembantu ya. Supervisor adalah Dr. Ahmad Kamil Malik. Ya, jadi mereka diuji, Habib Rizik diuji dalam bahasa Arab ya. Tentu beda dengan Mahfud MD dan ujiannya mungkin Pak Mahfud itu kalau nggak saya salah mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Dr. Ali Muhtar Ngabalin mungkin pakai bahasa Indonesia juga ya. Habib Rizik menempuh seluruh pendidikan tingginya di luar negeri. Ia menamatkan pendidikan sarjana di King Saud University Riyadh ya, Arab Saudi, dan pendidikan magisternya di University of Malaya Kuala Lumpur. Sebelumnya tesis Habib Rizik di University of Malaya berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia. Loh, jangan-jangan soal Pancasila lebih jago Habib Rizik dibandingkan siapa? Penguasaan secara
akademik, secara latar belakang filosofi Pancasila mungkin jauh lebih hebat Habib Rizik dibanding Mahfud MD dan Ali Muhtar Ngabalin. Sudah bisa diduga itu. Riset ini mengantarkannya, itu riset tentang pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia, itu mengantarkan Habib Rizik lulus dengan hasil cum laude. Cum laude bahasa Arabnya mumtaz ya, apa ya, A+ itu kira-kira ya, yang bermakna sangat memuaskan. Oh, mumtaz itu sangat memuaskan ya. Ini tulisan Maulana Ainul Asri dalam Fakta Kini. Itulah ya profil apa, sedikit bahan tentang judul disertasi atau tesis dari Habib Rizik sehingga dia mendapatkan gelar doktor filosofi atau gelar doktor PhD dari Universitas Said Islam Malaysia ya. Ini akan menjadi bahan untuk penulisan buku yang akan saya tulis insya Allah berjudul La Tahzan ya, Kamus Sejarah Juang Dr. Habib Rizik Syihab, karya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.